saudara, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Nah, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk benar-benar dibentuk oleh firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu, Sungguh Besar Kau Tuhan. Manakah aku dapat menjauhi rohmu, Yesus, Kau sabar dan Kau dekat. Kenapa ikan di laut yang hidup di air laut yang asin, waktu dia ditangkap, ya dia tetap harus waktu dipanggang itu dikasih garam biar rasanya enak. Karena waktu ikan itu hidup, asinnya air laut itu tidak bisa menembus ke daging dia. Tapi kalau ikan itu mati, ya 2 jam saja langsung rusak. Ya, karena kehidupan di dalam ikan itu, ya yang membuat hal-hal dari luar tidak bisa masuk ya ke dalam daging ikan itu. Begitu juga dengan kita. Kalau kita punya kehidupan yang kuat, yang hidup bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi, ya kan, kita nggak tahu ke depan keadaan. Kita sih berharap semakin baik. Tapi kalau keadaan tidak baik, tidak jelas, ya kita tetap akan bergantung kepada Tuhan. Saya baca 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Banyak orang salah memahami ayat ini. Banyak orang berpikir ada promosi,
Banyak orang berpikir ada rezeki, ada berkat melimpah. Saudara, perlahan-lahan di sini dibilang Tuhan memberikan untuk mereka yang mengasihi Dia itu yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Bayangin, apa itu? Pasti sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang sangat kuat. Ya, nah sebetulnya ini adalah dasar hubungan kita kepada Tuhan. Ya, kalau dasarnya kuat, maka keadaan itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Kenapa banyak tokoh-tokoh di Alkitab, bahkan di gereja mula-mula rela mati untuk Tuhan, rela menderita? Ya, karena mereka punya dasar yang kuat. Ya, saudara, kalau kita mau mengerti 1 Korintus 2 ayat 9 berbicara tentang apa, kita mulai baca dari ayat yang ke-7-nya. Kembali, ini bukan tentang harta kekayaan, bukan. Bahkan ini lebih daripada itu. Tuhan sudah berikan yang paling penting di hidup ini, ya. Tapi seringkali kita tidak menyadari itu. Ya, ibarat orang kelaparan, ya mau minum, tapi dia nggak sadar di kantongnya ada uang. Dia minta uang sama orang, nggak ada yang kasih. Dia pinjam uang, nggak ada yang kasih. Akhirnya dia tahan rasa hausnya, rasa laparnya. Dia lihat ada warung jualan makanan minuman, dia nelan air liurnya karena dia juga pengen minum dan makan. Tapi dia nggak sadar dia punya uang, dia akhirnya nggak pernah beli. Ya, akhirnya waktu dia pulang ke rumah malam baru dia sadar rupanya ada uang di kantong dia. Aduh, seringkali seperti itu yang terjadi. Ya. Ayat yang ke-7, tetapi yang kami beritakan, yang Paulus dan teman-temannya sampaikan, inilah isi khotbahnya, ya, ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Paulus bilang yang kami sampaikan itu hikmat Tuhan, tersembunyi dan rahasia. Lalu di sini dibilang yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Bayangin, ini inti pesan Paulus dan hanya ini pesan Paulus. Hikmat Tuhan yang tersembunyi dan rahasia dan sudah disediakan sebelum dunia dijadikan. Teman-teman bayangin, apa itu kira-kira? Ya kan? Ayat yang ke-8 makin jelas. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, yang mengenal isi berita dari Rasul Paulus, yang mengenal hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, ya, yang mengenal hikmat Allah itu yang sudah disediakan sebelum dunia dijadikan. Jadi ini bukan sesuatu tapi pribadi, ya kan? Sebab kalau sekiranya mereka orang dunia mengenalnya, mengenal hikmat Allah itu, mengenal isi pesan dari khotbahnya Rasul Paulus itu. Nah, kalimat berikutnya jelas. Mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia, tetapi seperti ada tertulis. Jadi hikmat Allah itu yang rahasia tersembunyi, yang disediakan sebelum dunia dijadikan, itu berbicara tentang Kristus yang disalib. Itu berbicara tentang penebusan. Baru di ayat yang ke-9 dibilang, tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Manusia gak pernah bisa bayangkan ada Tuhan jadi manusia, lalu mati di kayu salib, dikubur, dan hari ketiga bangkit untuk menyelesaikan yang paling mendasar dalam hidup manusia, itu dosa. Ya kan? Karena itu ini dasar kita. Kalau setiap kita sadar bahwa kita berdosa, bahwa hidup kita nggak bisa buat apa-apa, teman-teman, ya ada yang lebih penting daripada cuma sekedar hidup yang hari ini susah, tapi dosa, dan dosa ini udah diselesaikan. Karena itu mari kita cek di dalam hidup kita, apakah kita sudah punya dasar itu? Apakah kita bilang, Tuhan, aku nyerah, nggak ada yang baik dalam diriku. Mungkin aku punya uang, aku mungkin punya keahlian, tapi itu nggak bisa menyelesaikan masalah di hidupku, apalagi dosa. Karena itu Tuhan, aku
sungguh memberikan diriku kepadamu. Aku minta pengampunanmu, darahmu menguduskan aku, dan aku jadi milikmu. Saudara, inilah inti pesan yang Paulus katakan. Keadaan akan terus berkembang, naik turun. Tapi kalau dasar kita kuat, ingat saudara, seperti ikan-ikan di laut itu yang walaupun dia itu tinggal di air yang asin, dagingnya tidak asin karena dia hidup. Ya, saya berharap setiap kita, siapapun, ya nggak terlalu pusing. Ya, ada hal-hal yang harus kita terima. Kalau pandemi ini masih lama, ya mau bagaimana lagi? Marah-marah pun kita nggak bisa buat apa-apa. Kalau keuangan kita jadi berkurang bahkan habis, ya mau gimana lagi? Ya, kemarin ada satu ibu mau pinjem uang sama saya. Karena udah minjem buat makan, lalu dia nggak bisa bayar. Iya kan, 2 juta. Saya juga nggak bisa tolong. Suaminya di Malaysia, nggak bisa kirim uang. Aduh, saya bilang, banyak orang susah gitu kan. Tapi ada satu yang paling penting, bagaimana dasar hubungan kita sama Tuhan. Ya, jadi kita mau belajar biar saudara mendengar ini. Yuk kita sibuk ngecek hubungan kita sama Tuhan. Udah terima Dia enggak? Ya kan? Udah bertobat enggak? Udah izinkan Dia memerintah enggak? Percayalah, Dia sanggup melakukan melampaui apa yang kita pikirkan. Ya, jadi kita mau belajar sungguh-sungguh. Sebelum nanti kita berdoa, ya teman saya mau nyanyi satu lagu ya buat setiap kita. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman yang sudah dibagikan oleh Kak Naldo tadi. Biar kita semakin mengandalkan Tuhan dalam setiap kondisi apapun. Biar kita seperti ikan yang tadi, meskipun laut yang asin, jadi tidak asin. Begitu pelajaran kita dalam setiap keadaan. Biar kita terus mengandalkan Tuhan, apapun kondisinya, kita tetap percaya pada Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai toban datang menerpa, ku tak takut sebab Kau besertaku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak takut sebab Kau besertaku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat apa yang sudah Engkau kerjakan di kayu salib. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Biar setiap kami yang melihat ini
kembali sadar bahwa yang terpenting kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau sudah menebus dosa kami. Nama kami tercatat di kitab kehidupan. Terima kasih dosa kami sudah selesai Tuhan. Ketakutan kami semua sudah Tuhan angkat. Tuhan gantikan damai sejahtera. Kalau ada di antara kami belum memiliki hubungan bersama dengan Tuhan, Tuhan jamah hati kami. Biar kami sadar nggak ada kekuatan kami. Setiap kami harus mengandalkan Engkau Tuhan. Kalau ada di antara kami pernah mengalami Tuhan, tapi karena keadaan akhirnya kami lupa Tuhan, biar melalui firman Tuhan kami kembali diingatkan untuk datang dan percaya kepada Tuhan. Ya, langit dan bumi boleh berlalu, tapi tidak ada satu janji pun dari Tuhan yang tidak akan digenapi. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kekuatan kepada kami untuk kami sadar bahwa hidup kami itu karena percaya kepada Tuhan. Engkau mengasihi kami. Kami nggak takut apapun. Kami akan lewati semua bersama dengan Tuhan. Berkati kami semua di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.